Setelah berhasil menemukan kapasitas momen lentur sumbu lemah sebesar ZY dikali FY itu, maka kita lanjut ke perhitungan sumbu kuat. Seperti ini. Seperti ini untuk perhitungan sumbu kuatnya. Langkah pertama kita cek dulu kekompakan profilnya. Ya. Sama antara lambda badan itu dan kemudian lambda sayap, dan ternyata kedua-duanya terbukti elemen yang kompak gitu ya. Maka untuk sumbu kuat pun profil IWF juga dengan profil yang kompak. Angka 3,76 akar E per EV sudah saya tunjukkan ya di pertemuan sebelumnya. Di dalam SN di tabel mana dilihatnya seperti itu. Lalu kita mulai menghitung batas panjang. Jadi ingat pada sumbu kuat itu kan ada kemungkinan terjadi LTB, lateral torsional buckling. Itu pada prinsipnya kita harus menentukan dulu jarak LB atau jarak antar bracing sakrot kita, termasuk bentang pendek, bentang menengah, atau bentang panjang. Otomatis kita hitung dulu bentang pendeknya berapa, bentang menengah berapa, bentang panjangnya berapa. Plastik limit, jadi panjang plastik itu 1,76 akar kali RY akar E per FY dapat angka 1254,93 mm. Sedangkan untuk elastik limit menggunakan rumus yang panjang ini, kemudian RTS-nya ini dengan C-nya ini. Oh, maaf, ini C-nya salah saya. C-nya salah. Saya tunjukkan C pada IWF, bukan ini rumusnya. Ya, tapi adalah seperti ini. Nah, ini dia. Untuk profil I simetris ganda, C-nya adalah 1,0. Beda dengan profil UNP kanal kemarin, C-nya adalah 0/2 dikali akar I per CW. Tapi kalau pada profil I, C-nya 1,0. Kemudian, rumus CW pada profil I itu boleh didekati dengan inersia Y dikali H0 kuadrat dibagi 4 gitu ya. Jadi lebih gampang daripada rumus UNP untuk CW dan nilai C-nya. Kembali ke slide. Maka ini C-nya jadi 1,0 ya, bukan H0/2 dikali akar I per CW. Kita hitung sekarang. Dari tabel profil kita dapatkan nilai SX. SX-nya 76,5. Hati-hati kalau di tabel profil ini tulisannya Z. Jadi ZX pada tabel profil itu adalah SX yang dimaksud dari SNI. Kemudian inersia Y-nya adalah 134 cm/4. Luas penampangnya sekian. Kemudian H kecil ini. H kecil itu adalah tinggi bersih badan, itu adalah H-2 TF, 84 mili. Kemudian tebal sayap 8, tebal badan 6. Kita hitung dulu IWF, torsional propertinya. Pertama nilai H0 dulu. H0 itu adalah jarak antar titik sayap bawah ke titik sayap atas, titik beratnya maksudnya. Jadi tinggi profil kurang setengah tebal sayap bawah kurang setengah tebal sayap atas, sama dengan tinggi profil kurangi 1 kali tebal sayap, 92 mili. Maka konstanta torsi atau J itu adalah 1/3 dikali tinggi badan kali tebal pangkat 3 ditambah 2 kali 1/3 kali lebar sayap kali tebal sayap pangkat 3. Ketemu angka 40757,33 mm pangkat 3. Sedangkan CW-nya bisa didekati dengan inersia Y dikali H0 kuadrat dibagi 4. Ini 2835,440,000. Jadi 2 miliar sekian gitu ya. Satuannya ya mm pangkat 6. Ingat C tadi adalah 1,0, tidak dihitung ya. Maka RTS-nya adalah ini, ketemu 28,39 mm. Ini hati-hati, inersianya dimasukkan. Hati-hati ini cm per 4 harus dijadikan milimeter. CW-nya dalam satuan milimeter dan SX-nya juga harus dalam satuan milimeter. Jadi hati-hati masalah satuan harus sama. Mili semua, senti semua. Tapi kalaupun ini senti semua, maka satuannya senti bukan mili gitu. Sehingga batas panjang elastik itu adalah 1,95 dikali RTS dikali E per 0,7 FY
dikali akarnya ini, J-nya adalah ini, kemudian C-nya adalah 1,0, kemudian SX-nya adalah 76500 mm², H0-nya adalah 92 mm. Dapatlah batas panjang elastik atau LR itu adalah 7212,54. Artinya apa? Artinya jarak sakrutnya 1 meter itu ternyata lebih kecil dari plastik limit. Kurang dari LP, artinya dia termasuk bentang pendek. Jadi jarak sakrut kita, jarak pengikat kita tuh termasuk kategori bentang pendek. Alhamdulillah, karena kalau bentang pendek berarti kapasitas momennya maksimum sebesar momen plastis atau Z dikali Fy. Oleh karena itu kita sekarang beralih ke perhitungan Zy. Maaf, perhitungan Zx.